para sahabat, di tengah-tengah diskusi menulis buku Desa Inklusif, saya menyampaikan gagasan tentang menantang atau melawan demokrasi saintifik atau demokrasi ilmiah. Ini kepentingan para ahli, para teknokrat yang mengilmiahkan terhadap demokrasi. Tentu demokrasi itu ada teorinya, gitu ya, dan yaitu sebuah belantara, bahkan licin juga. Demokrasi itu mengandung banyak varian, banyak juga adjektif, ya. Adjektif itu kata sifat. Dalam literatur ada 500-an kita sebut adjektif atau sifat demokrasi itu. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunitarian, ada demokrasi deliberatif, ada demokrasi radikal, ada demokrasi sosial, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi proletariat, ada demokrasi inklusif, ada demokrasi protektif, ada demokrasi asosiatif, banyak banget. Sehingga itu menyusahkan orang juga gitu. Padahal intinya kan ya itu kedaulatan rakyat. Basisnya kan kedaulatan rakyat. Atau ini sebenarnya adalah sebuah solusi dan formasi kehidupan bersama secara komprehensif. Itu yang kita pegang. Lalu apa yang dimaksud dengan demokrasi saintifik atau demokrasi ilmiah? Ya. Jadi yang kalau dulu gitu ya, kalau dulu kan ada istilah demokrasi prosedural dan substantif. Demokrasi substantif itu maksimalis. Dia bicara tentang kesetaraan. Dia tidak hanya berbicara tentang demokrasi politik, tapi juga demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Jadi ini adalah proses yang setara untuk mencapai keadilan. Kalau demokrasi prosedural, itu yang dimulai dari Joseph Schumpeter itu, ya ini hanya prosedur, hanya metode, istilah dia itu metode demokratis, yaitu antara lain pemilihan umum lah, proses elektoral. Ya. Jadi bagaimana memilih pemimpin itu secara demokratis. Jadi di sana ada kebebasan, ada ya hak ya setiap orang untuk yang memenuhi syarat untuk bisa memilih dan seterusnya. Dan itu ya di mana-mana kalau melihat demokrasi itu ukurannya ya pemilu itu yang kemudian terperosok atau terjebak menjadi elektokrasi. Elektokrasi itu ya pemerintahan pemilihan berdasarkan pada pemilihan itu. Nah sekarang saya menyajikan itu yaitu evolusi dari demokrasi prosedural itu menjadi demokrasi saintifik. Ini pertama ini ya sebuah rekayasa dari kaum teknokrat di kubu neoliberal. Pada zaman developmentalisme itu mereka tidak suka demokrasi. Bahkan mereka itu juga mentolerir atau bahkan mendukung otoritarianisme. Yang penting kerja-kerja tujuan-tujuan pembangunan pertumbuhan ekonomi itu bisa tercipta. Jadi kalau dulu ada anggapan bahwa modernisasi bisa menciptakan demokrasi itu bullshit. Jadi malah justru terjadi sebaliknya. Negeri-negeri yang giat melakukan modernisasi, melakukan pembangunan itu malah memilih jalan otoritarianisme, bukan demokrasi. Salah satu fitur dari otoritarianisme itu adalah mengeksklusi. Meminggirkan, mengabaikan rakyat, ya petani, ya buruh, dan sebagainya, terutama yang kategori rakyat itu. Mereka dihalau, dipinggirkan, ya dalam rangka untuk menciptakan stabilitas politik. Dan stabilitas politik ini menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Itu kalau developmentalisme. Kalau developmentalisme baru, atau modernisme baru atau liberalisme baru itu adaptif ya dalam tanda petik ya, adaptif terhadap demokrasi karena apa? Karena alamnya sudah demokrasi. Ya setelah tahun 80-an ke sini itu kan terjadi gelombang demokratisasi di seluruh penjuru dunia.
termasuk Indonesia setelah tahun 98. Jadi mau tidak mau ini neoliberalisme ini harus beradaptasi, harus melihat demokrasi juga gitu. Tapi ya tetap neoliberal, tetap teknokratik gitu. Sebagai contoh misalnya saya ngomong soal inklusi dan inklusif. Inklusi itu menjadi penting, menjadi mewah itu dikala kita hidup dalam otoritarianisme. Karena rakyat yang dieksklud tadi ya. Ini penting, sangat penting bagaimana memasukkan rakyat itu dalam arena politik untuk menantang otoritarianisme itu. Tetapi zaman dulu ya jarang orang ngomong inklusi itu. Yang paling penting ya bagaimana ini gerakan-gerakan itu menumbangkan otoritarianisme. Malah justru sekarang di era demokrasi itu kata inklusif itu mengemuka. Jadi berubah dari kata inklusi menjadi inklusif. Gitu. Ya ini kerjaan rekayasa kaum neolib. Kaum neolib itu kan tidak suka kedaulatan rakyat. Mereka tidak suka kalau pemerintah sama rakyat itu kuat. Mereka tidak suka kalau buruh dan tani itu kuat. Nggak suka. Mereka juga tidak suka dengan parlemen yang kuat. Demokrasi representatif yang kuat. Makanya yang penting kalau zaman dulu ya demokrasi prosedural aja. Kalau sekarang ya intinya begini ya, demokrasi itu ada yang sifatnya agregatif kolektif. Jadi ini sebuah sistem yang kokoh, entah itu trias politika, kedaulatan rakyat itu bisa menjadi kokoh dan ada kehendak bersama atau kehendak kolektif begitu. Nah kaum neolib itu menyukai individu-individu yang bebas. Jadi berbicara demokrasi itu pada level individual. Dan salah satu poin penting di sana ya ada partisipasi sama inklusif itu. Sehingga semuanya diciptakan lalu ada kosakata partisipatif, inklusif dan sebagainya. Lalu pemerintah nanti akan dilucuti dengan antara lain dengan konsep-konsep transparansi. Jadi ini sebuah kepentingan lah, sebuah kepentingan dari kekuatan neolib itu. Dan yang kedua yang mau saya katakan bahwa demokrasi itu sebagai kata benda itu dirubah menjadi kata sifat. Dari demokrasi menjadi demokratis. Jadi artinya kalau kata benda ini kan formasi besar. Di dalamnya ada spirit. Ya inklusi itu menjadi salah satu spirit, satu nilai di dalam bangunan besar itu. Dalam kedaulatan rakyat itu. Nah tetapi kalau ini disederhanakan menjadi kata sifat, maka kata sifat itu lalu akan diukur sedemikian rupa. Itulah yang kemudian dibikin indikator ilmiahnya ada di situ ya, saintifiknya ada di situ. Misalnya tadi kata inklusif, kata partisipatif, kata transparan. Itu menurut saya jauh dari prinsip kedaulatan rakyat. Saya ingin mengatakan bahwa demokrasi tanpa kedaulatan rakyat itu ya dia akan menjadi instrumen dan akan menjadi metode. Ini sama dengan kerja-kerja penelitian yang positivis. Jadi positivis itu bekerja secara deduktif gitu, sudah punya standar-standar, semua konsep diturunkan menjadi variabel, variabel diturunkan menjadi indikator, lalu turun ke lapangan. Kalau nanti di lapangan itu memenuhi standar indikatornya, lalu dikatakan inklusif, dikatakan demokratis. Tetapi kalau tidak sesuai dengan ukurannya, lalu dikatakan tidak demokratis. Ya, jadi ini ya namanya teknokrasi ilmiah itu begitu ya, didefinisikan, diukur, kemudian ukuran itu menjadi instrumentalisasi. Nanti prakteknya itu rekayasa, mobilisasi, dan sebagainya. Jadi ini bukan sebagai suatu proses politik atau proses budaya yang itu ada dialektika di antara rakyat dan pemerintah, antara petani dengan tengkulak, tengkulak dengan pemerintah. Artinya ini hanya bagaimana menjalankan ukuran, ya. Termasuk transparansi misalnya. Memangnya kalau pemerintah itu sudah transparan, lalu dapat award gitu ya, dapat penghargaan, lalu ada kedaulatan rakyat? Ya tidak ada kedaulatan rakyat itu. Itu ya hanya
ya hanya bumbu-bumbu lah. Tetapi saya kira prinsip kehidupan bersama, prinsip kedaulatan rakyat itu tidak terjadi. Itu yang namanya scientific itu begitu ya. Jadi itu yang ketiga ya. Jadi artinya dibikin indikator-indikator itu, kemudian yang keempat ya setelah jadi indikator dia jadi alat. Jadi alatnya mereka untuk mengukur pemerintah, bahkan juga menjadi standar untuk investasi maupun juga untuk perdagangan. Oh, pemerintah Indonesia kalau Anda mau berdagang ke sini, Anda mau investasi ya syaratnya ini. Anda harus transparan, Anda harus inklusif, Anda harus partisipatif, Anda harus macam-macam. Ya. Jadi itu alat mereka. Baik alat itu alatnya kaum liberal, kaum kapitalis, dan juga alatnya kaum teknokrat. Teknokrat itu ya untuk merekayasa banyak pihak, merekayasa pemerintah, merekayasa desa, gitu. Jadi ini ya proyek sama dengan ukuran-ukuran pembangunan yang inklusif atau desa maju yang berbeda dengan desa tertinggal, begitu kan? Itu kan namanya kan konstruksi atas realitas, dan konstruksi itu lalu menjadi dasar untuk tunggangan mereka. Jadi artinya kalau ini sebuah pemerintahan ini dikatakan gagal, dikatakan buruk, dikatakan tidak demokratis, lalu itu menjadi alasan bagi mereka itu untuk melakukan teknokratisasi terhadap pemerintahan itu. Sehingga demokrasi ini atau kata-kata demokratis atau democratic governance ya, jadi bukan demokrasi, tapi democratic governance ini menjadi alat untuk mengendalikan pemerintah dan juga masyarakat gitu ya. Itu alat. Kemudian yang lain juga kata sifat itu, kata demokratis itu, atau yang kemudian ini menjadi penanda penting bagi demokrasi saintifik itu menjadi moral sentimen. Ini seperti kata Mas Bito ketika dia mengkritik kata inklusif itu juga moral sentimen. Jadi ini membangkitkan sentimen-sentimen moral untuk apa namanya? Ya untuk peduli sama orang-orang lemah, pada orang pinggiran dan sebagainya gitu. Jadi dia bukan sebagai sebuah spirit, bukan sebagai sebuah proses politik. Sehingga moral sentimen ini anti politik. Dia lebih dekat pada malaikatisme. Jadi kalau sudah sentimen moral itu malaikat. Jadi artinya kalau malaikat yang punya menguasai indikator-indikator atau demokrasi saintifik itu lalu digunakan untuk melihat orang lain. Kalau orang lain itu tidak sesuai dengan standar yang dibuat, maka itu dianggap sebagai setan. Sehingga kalau misalnya melihat begini ya, misalnya seorang presiden atau seorang bupati itu bagaimana menjalankan strategi dan taktik politik untuk menciptakan situasi yang damai, yang tenang gitu. Kemudian yang efektif itu sering dianggap, oh itu jahat, itu kekuasaan yang jahat. Itu tidak demokratis gitu. Jadi artinya ini ya kekuasaan kan begitu. Jadi demokrasi itu dianggap sebagai malaikat tadi, bahwa manusia semuanya harus mengikuti ke sana. Tidak bisa. Ya termasuk pilkada. Pilkada itu banyak orang yang pengen kayak malaikat gitu. Semuanya harus bersih, harus begini, harus begitu, ya enggak lah. Ya memang bisa saja pilkada menghadirkan banyak setan. Tapi kan ini semuanya harus kita dudukkan sebagai manusia gitu. Yang bolak-balik saya katakan misalnya begini, ini ada apa namanya sana ya, buruh ya, yang kerjanya menaikkan pasir itu loh. Lalu ada kandidat datang kampanye, lalu mereka bilang, ada orang yang bilang begini, lawong menaikkan pasir aja dapat upah, menaikkan pejabat tidak dapat upah. Nah ini kalau menurut malaikatisme atau moralisme ini bejat, ini orang yang ngomong begitu bejat. Tapi saya memahami ya itu bagian dari demokrasi, itu bagian dari negosiasi. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dalam kehidupan sehari-hari negara atau pemerintah tidak hadir untuk kehidupan mereka. Jadi ini
Ya demokrasi itu begitu, ada proses politik, ada proses negosiasi seperti itu. Itu namanya namanya kebijaksanaan. Kalau kebajikan ya baik dan benar, tetapi kan sering yang antara kebenaran sama kebaikan itu kan tidak bisa berjalan bersama. Itu berat. Ya. Jadi suara-suara rakyat itu harus kita pahami, itu demokrasi, apapun gitu ya. Dan memang ada baiknya bagaimana kebenaran itu bisa kita kemas dengan kebaikan itu sehingga menjadi lebih kuat. Tapi bukan berarti bahwa demokrasi saintifik gitu ya, atau demokrasi yang teknokratik itu dia mengutamakan kebenaran tapi dia mengabaikan kebaikan, mengabaikan suara rakyat. Kalau suara rakyat itu dianggap aneh begitu ya, dianggap tidak sesuai dengan standar kebenarannya, lalu dianggap sebagai setan. Ya, ini standar malaikat itu begitu. Karena itu saya ingin kembali pada sebuah prinsip bahwa demokrasi itu ya kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua dia itu nilai pergaulan hidup bersama, spirit nilai pergaulan hidup bersama. Dan yang ketiga ya dia itu ya solusi untuk kehidupan yang komprehensif. Justru yang ilmiah itu, yang ilmu itu memang harus didemokratisasi. Bagaimana demokrasi itu bisa masuk ke sana. Saya sering mengutip pendapat David After bahwa ilmu tanpa demokrasi itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, tetapi ilmu dengan demokrasi itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk perbaikan sosial, untuk kepentingan manusia. Itu ya. Jadi ini saya rethinking atau menantang demokrasi saintifik itu ya, termasuk orang yang sering bicara inklusif, partisipatif, transparan gitu ya. Dan itu saya kira perlu kita challenge, kita semuanya harus kita kembalikan pada 3 prinsip tadi. Matur nuwun.